bagi kehidupan kami. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bersatu hati kami Tuhan hari ini, memanjatkan pujian. Haleluya. Terima kasih. Ku beri kemuliaan dan hormat dan hormat. Kami angkat suara pujian, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kalau ada orang mengajar engkau, dalam Matius pasal 5 ayat 1, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Itu firman Tuhan. Kalau yang datang kepada kita, Bapak Ibu, mengajak kita sesuatu tuntutan positifnya, dan membuat kita merasa nggak sanggup kita menghadapinya. Tetapi firman Tuhan katakan, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Kita harus bekerja keras, gigih bekerja, Bapak Ibu. Dan di sini, di ayat 8 itu, inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud, Isibal, orang Hakmoni, kepala Timur. Ia memainkan tongkatnya melawan 800 orang yang ketika mati dalam satu pertempuran. Ya, ada di Bapak Ibu, dalam hidup ini, kepala Trivira ini, dia pernah melawan 800 pasukan Filistin sendiri. Sendiri lawannya. Dia pernah melawan pasukan Filistin sendiri 800. Mati semua Bapak Ibu, dalam satu pertempuran. Karena dia jurnalnya situ. Apa artinya Bapak kasih dan habis Tuhan? Dan kita sekarang ini juga. Kita terkadang, kalau kita dalam keluarga kita tidak, bagaimana ya mengatakannya, nanti minta maaf Bapak Ibu. Ya, minta maaf Bapak Ibu. Terkadang suami-suami tidak mau belajar gigi bekerja keras. Suami-suami selalu mementingkan diri sendiri, egois. Dia tidak melihat istri anak-anaknya. Dia belajar egois. Bayangkan Bapak Ibu suami-suami yang egois, tidak peduli dengan istri anak-anaknya. Dia tidak gigi. Dikatakan dalam Amsal pasal 12 ayat 24a, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemerasan mengakibatkan kecerdasan. Jenderal ini, Bapak Ibu, jenderal ini, di ayat 8 itu, Isabel ini, dia mengalahkan 800 pasukan Filistin. Kalau dia tidak gigi melawan mereka, maka dia bisa dikatakan adalah pengecut dan pecundang. Dalam rumah tangga kita, saudara kasih, baik pada suami-suami, dengarkan baik-baik firman Tuhan. Kalau kita tidak gigi dalam bekerja keras dalam kehidupan kita untuk menafkahi anak kita ini pecundang. Tetapi ingat firman Tuhan Bapak Ibu, kita ini punya mentalitas tanding banting. Katakan amin para suami-suami. Yang suami-suami katakan amin. Saudara dan saya tanding banting. Saudara harus gigi dalam hidup ini, mempertahankan keluargamu. Belajar kepada lawan Daud ini, yaitu Isabel ini. Menurut manusia dan logika, Bapak kasih, dia tidak sanggup melawan 800 orang. Tetapi karena dia mengandalkan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, Allah Israel yang melawan dia, maka musuhnya bisa dikalahkan. Jadi Bapak Ibu, waktu kita bekerja, suami-suami bekerja, andalkan Tuhan. Apapun pekerjaan kita, suami-suami, andalkan Tuhan. Waktu engkau bekerja, andalkan Tuhan. Jangan andalkan pikiran sendiri. Lalu kita belajar firman Tuhan dan gigi. Setelah itu Bapak Ibu, saudara akan meraih apa yang engkau mau, yaitu engkau menjadi pemenang.